Kira-kira ada 50 aktivis yang ikut setiap hari dengan suasana politik nasional ada di kantor presiden, dan gak ada satupun aktivis yang memprotes kenapa 11 aktivis teman dia itu dikriminalkan itu. Audio Jungle. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Tadi siang ada insiden di Vientiane di Laos, yaitu Obama membatalkan meeting dengan Presiden Duterte karena Duterte bilang itu Obama itu dia pakai bahasa Tagalog apa namanya anang ita itu apa namanya son of war, anak sundel itu. Lalu Obama pasti lewat Departemen Luar Negeri membatalkan pertemuan itu. Lalu Duterte bilang ya nggak usah diambil hati lah tuh, toh kita bersahabat dari awal tuh. Tapi istilah itu anang katang ina itu, anak sundel itu mungkin sekali bahasa biasanya Duterte setiap, karena orangnya memang kasar tuh ngomong sesukanya. Tapi itu bukan bahasa diplomatik. Tapi publik juga bisa anggap mungkin itu bahasa diplomatik untuk minta perhatian dunia tentang banyak soal, termasuk misalnya upaya untuk menyelesaikan politik internal dengan Cina yang terlalu dipaksakan oleh Amerika, bahwa Filipina adalah proksi Amerika dalam rangka menghadang Cina di Cina Selatan. Tapi kita mesti baca itu dari sudut pandang kultur si Duterte tadi itu. Mau ngapain? Masa dia mesti bicara pelan-pelan dengan bahasa yang atau dengan slang atau dengan metafor orang Amerika itu. Itu sekedar contoh aja tuh. Nah, kita sekarang diminta untuk bersopan-sopan. Nah, saya mau katakan sopan santun itu adalah hipokrit di dalam politik itu. Karena orang nggak bisa ucapkan sesuatu setajam analisa akademis tentang hal yang memerlukan wake up call, sehingga dia mesti pakai metafor, dia mesti pakai soundbite yang nampaknya kasar, tapi sebetulnya itu cuma mau minta perhatian aja kan. Kalau lu lagi pacaran kan lu nggak bakal pakai bahasa monyet. Tapi kalau lu berhadapan dengan semacam frustrasi bahwa dunia ini atau politik Indonesia itu dikuasai oleh para kodok yang berbulu domba, dia terpaksa dia mesti pakai metafor yang agak kasar. Walaupun sebetulnya bukan dalam pengertian itu. Jadi kita seringkali memakai fasilitas privat untuk mencegah percakapan publik. Padahal percakapan publik adalah soal yang harus diucapkan setajam-tajamnya, termasuk fasilitas memaki itu. Jadi soalnya adalah apa itu memaki. Orang tidak memaki pribadi orang memaki suasana. Saya memaki suasana, saya nggak memaki ya Jokowi, nggak memaki Ahok, segala macam itu. Juga budayawan pakai itu karena kenikmatan berbahasa semata-mata tuh. Pers juga kurang tajamnya kalau dia nggak mengucapkan kritik. Saya putar logikanya, pers menjadi sangat tajam hari ini kalau dia nggak mengkritik itu. Karena memang pers masuk juga dalam jebakan yang sama untuk berbasa-basi. Anda lihat sekarang misalnya data tadi dari Damar, 11 aktivis dalam 1 tahun ini kena undang-undang itu. Sementara di Merdeka Utara kira-kira ada 50 aktivis yang ikut setiap hari dengan suasana politik nasional ada di kantor presiden, dan gak ada satupun aktivis yang memprotes kenapa 11 aktivis teman dia itu dikriminalkan itu. Itu juga tanda bahwa
Loh ini anak-anak ini LSM yang ada di istana kan semuanya pakai paspor hak asasi manusia. Jadi ngerti apa itu ekspresi bebas itu. Kenapa sekarang paspornya berubah jadi paspor Orwellian yang mengontrol itu. Jadi teman-teman civil society di dalam sebetulnya pakai 2 paspor sekarang. Berbasa-basi demi keamanan sang presiden, di pihak lain menolak untuk memberi komentar publik karena efeknya terhadap situasi nasional keseluruhan. Nah kalau kita ingat misalnya semacam teori ringkas bahwa di dalam politik mereka yang ingin merubah dari dalam silahkan masuk ke dalam, tapi dikendalikan oleh mereka yang di luar itu. Jadi harusnya teman-teman LSM yang ada di istana itu konsultannya adalah mereka yang ada di luar, yaitu LBH, LSAM, segala macam. Sekarang terbalik. Yang di luar minta izin untuk mengucapkan atau bikin proposal atau mengajukan kritik melalui mereka, dan kita mesti tunggu kesempatan waktu mereka. Itu agak ajaib dalam politik itu. Anda itu ada di dalam karena kita suruh dari luar untuk masuk. Jadi Anda adalah kacung kita di dalam itu. Kan begitu kan jalan pikirannya kan. Siapapun aktivis yang ada di dalam kekuasaan sekarang adalah kacung dari mereka yang ada di luar. That's the ethics. Bukan terbalik. Lu jangan gini dong lu kan hormati gua dong yang lagi di dalam nih, nanti gua susah nerangin sama presiden. Monyet lu disuruh ke situ untuk mewakili kepentingan civil society di luar. Itu yang namanya representasi. Jadi dia represent kepentingan civil society di luar, bukan menjadi semacam bumper agar supaya civil society berhenti memberi kritik. Itu filosofi dasarnya. Jadi kalau yang begituan nggak dipahami oleh mereka yang bertahun-tahun duel dengan human rights, mondar-mandir di seluruh dunia, ikut seluruh konferensi, itu lebih bermutu Duterte daripada teman-teman itu akhirnya. Itu saya kira pikiran pertama. Yang kedua, kalau kita lihat ke belakang, apa sebetulnya tuh relasi antara sosiologi dan teknologi di dalam rangka pengaturan decency di dalam public expression dari politik. Teknologi itu kan, atau ruang cyberspace kan tadinya dimaksudkan sebagai perluasan dari ekspresi politik yang hanya terbatas bila dia hanya diuraikan melalui sistem parlementer. Jadi cyberspace itu adalah ekstensi dari politik parlemen. Sejauh itu demokrasi enggak. Kalau kita radikalisir demokrasi, maka demokrasi meluas karena parlemen menyempit. Perluasan itulah yang difasilitasi oleh teknologi. Sekarang mau dikembalikan dengan cara terbalik. Ini mesti dikontrol. Jadi demi apa sebetulnya? Ya demi kebodohan kultur politik. Tapi kita bisa lihat secara lebih agak makroskopis. Kalau kita pelajari misalnya suasana perkembangan internet di tempat di mana cyberspace ini meluas, politik justru menyempit. Ini anehnya tuh. Jadi bukan cuma di Indonesia. Di negara-negara di mana keterbukaan informasi bisa disalurkan melalui cyberspace, di situ demokrasi memburuk. Jadi ini tesis yang agak paradoksal gitu. Kita mesti periksa. Berarti ada kultur yang tidak siap di dalam perusahaan untuk terlibat secara maksimal di dalam perdebatan politik ekstra parlementer. Undang-undang ITE ini sebetulnya mesti kita tafsirkan sebagai kegiatan ekstra parlementer untuk memfasilitasi politik yang tidak bisa ditampung di dalam ketakcukupan isi kepala parlemen. Karena itu mesti ada isi kepala lain, dan itu isi kepala publik. Jadi ini soalnya. Jadi kalau kita kasih kritik, coba kita betul-betul lakukan itu dalam ketajaman. Social informatics, unitnya itu adalah
pikiran, dan pikiran itu bertemu dengan teknologi, maka lahirlah cyberspace. Sekarang ujungnya apa itu? Kan kita memakai cyber ini untuk menghasilkan humanity 2.0 gitu. Jadi percakapan itu yang mesti kita jadikan ontologi basis dari setiap perubahan undang-undang. Bukan dengan sekarang kita revisi. Apa yang direvisi? Yang direvisi adalah kekejaman teknisnya tuh, dikurangi ya hukumannya tuh. Loh, itu bukan revisi, itu hanya ingin memberitahu bahwa kita bukan berkurang sedikit, enggak. Paradigmanya yang mesti di-revise secara total. Agar supaya nyebutnya bagaimana sih, UITE ini tidak menghasilkan a new kind of Orwellian politics yang sekarang sudah berlangsung. Kita ingin agar supaya undang-undang ini menghasilkan humanity baru, jenis humanity yang mengasuh hak asasi manusia, bukan humanity yang kembali melakukan sensor ala politik Orwellian. Jadi bukan 1984 yang terjadi, sekarang adalah 2016 politik Orwellian bekerja melalui fasilitas ini. Justru ketika istana dihuni secara tetap kontinu oleh para aktivis hak asasi manusia. Itu paradoksnya. Terima kasih.